warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Subhanallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kembali kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita di tengah saudara-saudara kita yang sudah dicabut nikmat itu dari mereka. Seiring dengan itu, nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat kesehatan. Rasulullah menyampaikan di antara nikmat-nikmat yang besar nilainya dalam hidup kita itu adalah kesehatan serta anak yang soleh. Itu adalah rezeki yang terbesar yang kita dapatkan di dalam hidup. Maka kesehatan yang kita dapatkan ini kita syukuri, kita gunakan kesehatan kita itu untuk menunjang diri kita untuk semakin taat dan patuh kepada Allah. Seiring dengan itu, tidak pula berhenti-henti kita berselawat buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu sidang sholat jemaah sholat maghrib rahimahullah. Terakhir kajian kita atau pengajian kita adalah pada bulan ketiga bulan Maret. Karena bulan April sampai Juni, bulan lalu ada pengajian kita cuma kita takziah. Kira-kira apa yang teringat oleh kita kajian terakhir kita di bulan Maret itu? Sudah lama sekali ya. Sudah banyak pula menu-menu yang disuguhkan dari Maret itu sampai Juni. Kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Yang akan kita bahas malam ini perkara yang sangat penting, yaitu bab al-istiqamah, yaitu bab tentang istiqamah. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita adalah kajian tasawuf. Kajian tasawuf itu artinya kajian yang berupaya diri kita senantiasa dekat kepada Allah. Kajian yang berupaya jiwa kita ini senantiasa terbebas dari berbagai hadas. Karena dalam hidup kita ini hadas itu dua bentuknya. Ada hadas yang hinggap pada zahir kita, umpamanya kotoran di badan. Apakah kotoran itu sifatnya najis berat atau najis ringan? Itu adalah hadas yang mesti kita bersihkan. Caranya adalah dengan bertaharah. Bertaharah apakah itu dengan mandi
itu dengan berwudu ataupun bertayamum. Hadas itu mesti kita angkatkan dari zahir badan kita supaya dia bersih. Tapi dalam hidup ini sesungguhnya hadas yang perlu kita angkatkan dari hidup ini tidak hanya hadas yang melekat pada zahir itu hadas yang bersifat hadas batin. Hadas batin itu adalah kotoran-kotoran yang hinggap di jiwa kita. Dia tidak berwujud, tapi pengaruhnya besar. Dia berupa penyakit. Penyakitnya susah diobati karena tidak bisa dideteksi, tapi pengaruhnya besar. Contoh itu adalah hadas batin itu, ya seperti hasad, dengki, khusuman, cemburu dan segala macam. Itu adalah hadas-hadas batin kita. Maka tasawuf itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita hanya bisa dekat sedekat-dekatnya kepada Allah itu ketika kita terlepas dan terbebas daripada hadas-hadas itu. Allah itu adalah Zat yang Maha Suci, hanya bisa didekati oleh hambanya yang suci. Makanya kita disuruh dulu bertaharah sebelum kita sholat. Kita disuruh dulu bertaharah. Bertaharah itu harus benar. Kenapa demikian? Apa rahasianya? Ada orang mengatakan, saya kan sudah mandi. Yang mandi kalau tidak diniatkan dia sebagai sebuah taharah, hanya mandi saja. Kita disuruh bertaharah bersih, karena kita akan menghadap Zat yang Maha Bersih dan Maha Suci. Ada tidak itu saja, menghadap Allah itu suci zahir, suci batin. Suci zahir kita bertaharah, suci batin kita satukan niat kita ke hadapannya. Itulah kajian tasawuf itu tujuannya apa itu. Malam ini kita mengambil satu bab daripada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi itu, yaitu bab istiqamah. Apa itu istiqamah? Dan kenapa penting istiqamah itu kita kaji dan kita bahas. Jadi ketika turun surat ayat yang saya bacakan tadi itu, ayat yang dibacakan tadi itu turun, diterima oleh Nabi. Nabi ketika itu terlihat oleh sahabat seperti sedang memikul beban yang sangat berat. Nampak seperti sedang berpikul beban, seperti memikul beban yang berat, nampak letih dan lelahnya. Sampai sahabat itu bertanya, apa yang sedang dialami oleh Rasulullah? Kenapa keadaannya hari itu berbeda dari hari biasa? Rasulullah seperti orang yang sudah tua. Maka Rasulullah menjelaskan ayat yang turun tadi dan ayat-ayat yang sejenisnya, yaitu tentang istiqamah, itu adalah ayat-ayat yang terasa berat aku menerimanya, sehingga seperti sebuah beban yang sangat berat yang aku harus terima. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada satu perintah, fastaqim kama umirta, hendaklah engkau itu istiqamah terhadap apa yang diperintahkan kepada. Ternyata perbuatan istiqamah itulah, sebuah perintah istiqamah itulah yang seperti memikul beban berat bagi Nabi. Kenapa? Karena tidak mudah orang untuk istiqamah. Tidak mudah orang untuk istiqamah. Mengucapkannya gampang. Bahkan masjid pun diberi merek masjid istiqamah. Tapi bagaimana kita istiqamah dalam hidup? Ini yang terasa berat. Padahal kita menginginkan itu. Maka kajian kita pada kesempatan ini, Ibu-ibu, adalah Bapak Perhatian tentang istiqamah itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mustaqim. Ya, orang-orang yang betul-betul istiqamah sampai akhir hayat kita. Yang kita takutkan itu adalah kalau kita berubah haluan di tengah perjalanan kita. Ini kita takutkan. Ya, maka kita kaji istiqamah. Pertama, kata istiqamah itu berkaitan dengan, artinya adalah berdiri atau berjalan di jalan yang lurus. Maka kalau kita sholat
kita selalu berdoa kepada Allah. Di antara doa kita yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu adalah mohon selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus. Apa doanya kita baca itu dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas shiratal mustaqim. Berapa rakaat kita sholat, sebanyak itu pula kita baca Al-Fatihah dan sebanyak itu pula doa yang kita lapaskan. Salah satunya diajarkan oleh Allah sendiri adalah kita berdoa ihdinas shiratal mustaqim. Bimbinglah kami. Pada siapa kita menghadap supaya dibimbing? Kepada Allah. Ihdinas shiratal. Bimbinglah kami. Tunjukilah kami. Kemana kita minta bimbing? Supaya Allah tunjuk kita di jalan yang lurus, mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami, bimbinglah kami di jalan yang lurus. Mana maksudnya jalan yang lurus? Kalau ada jalan yang lurus, ada jalan yang tidak lurus. Jalan yang lurus yang dikatakan jalan yang lurus itu adalah shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Bukan jalan tol. Ya. Bukan itu. Jalan yang dimaksud di situ bukanlah jalan yang kita injak, tapi jalan kehidupan. Bukan jalan yang kita injak ini maksud jalan, tapi maksudnya jalan itu adalah jalan kehidupan. Mana jalan yang lurus itu? Jalan kehidupan an'amta 'alaihim. Orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Pertama, itulah jalan kehidupan para nabi. Kemudian itulah jalan kehidupan para ulama. Yang ketiga itulah jalan kehidupan para wali. Itu dia jalan yang lurus. Ya. Makanya jalan kita merendahkan Nabi dengan ajarannya, jangan kita merendahkan para ulama dengan ilmunya. Karena kita selalu berdoa supaya kita dibimbing oleh Allah, dan bimbing itu jalan itu ada di jalan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bermohon kepada Allah supaya kita terhindar dari jalan yang maghdub. Maghdub itu apa? Yang dibenci oleh Allah. Siapa yang dibenci? Mereka at-taghut. Taghut itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita selalu bermohon kepada Allah supaya kita selalu dibimbing, tidak terjerumus kepada jalan yang dibenci oleh Allah. Jalan yang dibenci oleh Allah sampai jalan yang ditempuh oleh para musuh Allah. Dalam setiap sejarah peradaban manusia ada itu. Di masa Nabi Ibrahim, orang yang makhluk yang dibenci oleh Allah itu siapa? Namrud. Yang dia tidak mau mengakui keberadaan Allah, ya, menentang keberadaan Allah. Di masa Nabi Musa, cucunya Nabi Ibrahim, ada berapa orang yang dibenci itu? Banyak. Induk besarnya ada tiga serangkai. Pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, ada satu lagi juru bisik Fir'aun, namanya Haman. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Musa itu tiga. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Haman itu adalah staf pribadi Fir'aun. Kebijakan Fir'aun itu tempat konsultasinya kepada Haman. Karena ini kebijakan kita sudah tanya dulu sama Haman. Gini, Haman yang memberikan masukan-masukan. Jadi Fir'aun itu banyak dikendalikan oleh pembisiknya. Maka terjerumuslah Fir'aun karena pembisiknya itu. Hati-hati dengan pembisiknya. Itu orang dibenci, orang dhalim. Jangan pula orang yang sesat. Orang sesat itu orang yang dulu sudah berjalan di jalan yang lurus, tapi karena terlampau mengandalkan Google Map, tersesat dia ke dalam
bukan berantara. Iya kan? Artinya apa bahasa kita dulu? Kalau dia keluar dari aturan, dia tidak ada lulus, tapi kemudian dia keluar dari aturan karena dia tidak berpegang dengan aturan yang ada. Nah, itu contoh. Jadi itu normal kita. Maka dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita perlu istiqamah. Pertama, makna istiqamah itu adalah konsisten. Kita mesti konsisten. Konsisten itu artinya berpegang teguh, berdiri dengan tegak di jalan kebenaran itu. Ada berapa pembagi istiqamah itu? Yang pertama yang dituntut kepada kita adalah al-istiqamatu fil aqidah. Kita istiqamah dalam beraqidah. Apa maksudnya beristiqamah dalam beraqidah? Istiqamah dalam akidah itu adalah kita senantiasa berdiri dalam akidah yang benar. Kita tak mau keluar dari itu, tidak mau dicampuri, tidak mau dirusak akidah kita. Itu istiqamah itu fil aqidah. Tapi istiqamah dalam akidah itu menuntut sebuah niat yang kuat, keinginan yang besar. Karena akidah adalah perkara yang akan kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akidah kita adalah akidah Islamiyah yang berisikan pengakuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak mengkaiti akidah orang lain. Jangan terlalu sibuk kita itu menggaruk gatal orang, sementara gatal kita sendiri tidak selesai kita urus. Jadi akidah orang lain itu ya sekarang yang perlu kita urus adalah akidah kita, keyakinan kita. Apakah kita sudah benar berkeyakinan itu? Apakah kita sudah tepat berkeyakinan itu? Itu perlu kita perhatikan, perlu kita kaji, perlu kita pahami. Yang pertama adalah istiqamah dalam keyakinan, yaitu berkeyakinan tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Istiqamah kita di situ. Ketika bibit itu sudah ada di hati kita, jangan kita biarkan bibit keimanan kita kepada Allah itu tumbuh besar dalam keadaan berpenyakit. Jadi yang paling malang hidup kita ini bukan tidak beriman, itu sudah jelas itu, sudah malang sekali itu. Yang malang itu adalah orang yang dia merasa sudah beriman, tapi iman itu penuh dengan penyakit-penyakit. Kalau orang sudah nyata dia tidak beriman, sudah jelas. Besok dia itu kosong itu. Tapi yang malang lagi itu adalah orang yang menyangka dia sudah beriman betul kepada Allah, tapi dalam keimanan itu ternyata dipenuhi dengan berbagai penyakit-penyakit, dihinggapi oleh berbagai hal yang dapat merusak iman itu. Apa itu yang terjadi? Bercampurnya iman itu dengan kemusyrikan. Bagaimana bentuk bercampurnya iman kemusyrikan itu? Yaitu bertemunya antara keyakinan dengan keraguan. Dia yakin kepada Allah, tapi pada satu sisi dia ragu. Di mana ragunya? Contoh, ketika dia mencari rezeki, dia yakin Allah itu memberikan rezeki, tapi ketika itu dia juga ragu, apakah betul Allah akan memberikan rezeki itu? Maka dia cari jalan-jalan lain untuk mendapatkan, mempercepat datangnya rezeki itu. Apakah itu jalurnya pesugihan? Ya, apakah jalurnya itu perdukunan? Apakah jalurnya itu jambi-jambian? Apakah jalurnya itu jimat-jimatan? Itu menandakan dalam keyakinannya juga bersatu di situ, menyatu di situ keraguan-keraguan. Tapi sesungguhnya mana? Ya, sesungguhnya itu adalah sesungguhnya Allah menjamin rezeki kita. Jadi begitu, itu yang berat. Kita menyangka kita sudah beriman betul kepada Allah, tapi pada satu sisi iman kita itu dirasuki, diwarnai dengan berbagai macam warna. Contohnya tadi itu, ya, dalam keyakinan kita kepada Allah, pada satu sisi juga disinggahi oleh keraguan kita. Maka kita berupaya mencari jalan pintas. Bagaimana rezeki yang dijanjikan Allah itu cepat datangnya kepada kita, lalu kita gunakan cara-cara yang tidak baik, cara yang tidak benar.
artinya kita sudah berkeyakinan, tapi kita lupa menjaga keyakinan iman kita itu dari hal yang merusak. Jadi itu di sini Bapak Ibu, kita istiqomah dengan keyakinan yang bersih. Keyakinan bersih itu adalah melepaskan keyakinan dan keimanan kita itu dari keraguan-keraguan yang bisa merusak keyakinan itu sendiri. Bulatnya, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Apa makna ahad? Satu dalam kapan? Satu dari segi zat. Satu dia tunggal dalam segi menentukan, tunggal dalam segi mengendalikan. Tak ada keraguan kita. Ada sekarang itu terjadi. Jadi ada orang yang tak beriman kepada Allah, tapi satu sisi dia bimbang, ragu, dicebur acara-acara, ya, tumbal segala macam ini dan itu. Itu menandakan dia tidak berada pada sana. Jadi hal-hal seperti itu kita buang teman-teman. Tak perlu kita mengalun-alun di belakang. Apa kita di belakang pintu kita kapal kuda. Karena itu awal kuda. Ya, kapal kuda di belakang pintu. Ya, kapal yang paling tinggi tempat kedudukannya adalah kapal kuda. Di belakang pintu, di belakang toko, di belakang warung. Bapak Ibu tahu itu asalnya dari mana itu? Siapa punya pekerjaan itu? Tidak ada itu satupun hadis mengatakan disangkutkan, dikaitkan rezeki seseorang dengan benda. Maka dalam Islam kita dilarang dengan takhayul, tahayul. Ya, apa itu tahayul? Percaya kepada mistik, ya, percaya kepada mistik. Tatayul, apa itu tatayul? Tatayul itu berarti tayulun. Tayulun itu artinya burung. Maka dikaitkan rezeki dan kehidupan dengan bunyi-bunyi burung. Nah, itu tak dibenarkan dalam sebuah kita. Jadi pertama itu al-istiqamah itu fil aqidah, kita istiqamah dengan aqidah kita. Kita jaga dan pelihara itu. Maka berat dari seorang beriman itu dalam menjaga keimanannya kepada Allah. Bukan beriman itu sendiri, menjaganya itu berat. Menjaga itu berat. Dan ini kita jaga terus sampai inilah bekal kehidupan kita. Ya. Bekal kehidupan kita. Dan ini akan menyelamatkan hidup kita. Dan hidup dari keyakinan kita kepada Allah itu termaktub dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan kalimat ini adalah kalimat penguat diri kita. Kalimat yang kalau kita baca di akhir hayat kita, Rasulullah katakan dakhalal jannah. Orang itu punya harapan masuk surga, mendapatkan kebaikan akhirat. Tapi sebetul mudahkah kalimat itu terlontar di akhir hayat kita? Terlontar dari mulut kita? Tidak. Kenapa? Akhir hayat seseorang itu akan dihantui, akan hadir di akhir hayat seseorang apa yang menjadi kebiasaannya. Jadi akhir hayat kita Bapak Ibu itu ditentukan oleh apa kebiasaan kita. Kalau cita-cita kita husnul khatimah, maka biasakanlah melakukan yang husnul sepanjang hayat. Kalau orang husnul khatimah, kenapa bisa husnul khatimah? Karena dia sudah melakukan su'ul wilayah, dia buruk-buruk dalam hidupnya. Jadi mau su'ul, mau husnul itu adalah ikhtiar kita. Dan saya mengatakan alhamdulillah dia dapat rezeki, apa itu husnul khatimah. Dan sebab itu ikhtiar. Karena seseorang mesti berikhtiar dengan imannya, mesti berikhtiar. Dan bisa dia diam saja. Dan bisa dia mengatakan kalau mau beriman saya beriman, kalau tidak tidak bisa. Jabariyah saja. Jabariyah itu persoalan ini saja, kalau mati tidak, kalau hidup. Benar Allah yang mematikan. Tapi kalau sakit kita mesti berobat. Dengan iman kita pun kita mesti berikhtiar, mesti berusaha dalam jaga, memelihara, memupuk supaya iman kita itu tidak keropos, supaya iman kita itu tidak rusak. Ini tidak tahu. Dari husnul khatimah kita, su'ul khatimah itu ditentukan oleh perjalanan hidup itu sendiri. Apa yang kita biasakan?
kita merubah semua kebiasaan. Kalau kita di sini pada hari pagi, sarapan pagi kita apa dibikin oleh kita? Ada kayak ibu kalau risiko pagi sampai kerajaan, sampai yang dicari. Ada cari dulu. Yang ditanya ada itu apa? Lontong. Di masjid tanya orang, ada nggak jemaah yang bagi-bagi? Kadang-kadang kamu butuh pempek. Ada tak? Nah, karena kita terbiasa lontong, maka sarapan pagi kita, arah pikiran kita pun ke situ. Karena terbiasa. Tapi kalau kita pergi ke belakang, ada teman saya itu pagi apa sarapan pagi orang sini? Saya dibawa teman saya di situ ada jauh dari BRB berapa bulan yang lalu. Kalau di sini jangan tanya lontong pagi gitu, apa ditanya? Pempek. Awal saya siang makan pempek kebetulan kalau awal kok pagi. Tapi udah biasa. Udah biasa. Jadi itu kebiasaan. Bapak Ibu, kalau Ibu udah perlu saya tanya, ada nggak Bapak ini kalau bangun tidur dan dicari rokok dulu? Ada? Ya. Ada. Mau tidur dipadamkan rokoknya dulu, baru tidur cari rokok yang masih tersisa. Ada kebiasaan. Maka alur kehidupan kita ini juga ditentukan oleh kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Akhir hayat kita ditentukan oleh kebiasaan yang kita jalani sepanjang hayat itu. Maka ada kunci itu apa? Apa kata kunci hidup ini? Akhir hayat ditentukan oleh kebiasaan yang kita jalani dalam hidup itu. Enggak bisa dia dipaksakan. Makanya kalau kita mendapatkan kebaikan istiqomah. Istiqomah yang kita harapkan itu adalah yang positif, jangan yang negatif. Bapak Ibu perhatian, kita kenal yang namanya Abu Thalib. Tahu Abu Thalib? Siapa itu Abu Thalib? Ya? Paman kakak dari ayah Abu Thalib anaknya Abdul Muttalib. Orang yang dari kecil menjaga, memelihara Nabi, membackup Nabi dalam dakwahnya. Saking gembira hatinya mendapatkan membesarkan anak saudaranya Abdullah, itu Nabi kita. Tapi apakah di akhir hayatnya dia husnul khatimah? Husnul khatimah tak? Tidak. Kenapa? Dia tidak membuka hatinya. Dia tidak menempuh jalan. Dia sudah digariskan itu. Maka ketika diberitakan kepada Nabi paman itu sudah sakaratul maut, Nabi datang, saudara Abu Thalib datang, Abu Jahal yang mengatakan itu. Keduanya sama-sama berupaya membisikkan sesuatu. Nabi mengatakan, ya paman, bacalah, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Aku mohonkan kepada Allah. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah tergerak mulutnya? Ya? Tergeraklah sejarah mengatakan. Terkunci, jangankan mulutnya, mata saja tidak berkedip untuk mengatakan iya. Datang Abu Jahal, yang ada yang tinggi yang lama saja mengganggunya. Padahal yang mendoakan ini siapa? Di sampingnya. Nabi. Tapi tidak terbuka untuk membaca itu. Sama juga ketika Nabi Ibrahim mengatakan ayah berhentilah, jangan sembah dengan patung ini. Kamu menyembah sesuatu yang tak bergerak. Kalau kamu masih mengingatkan aku juga Ibrahim, la alimanahu, aku raja kau lagi. Pasti aku raja kau dia. Begitu kata ayat seorang Ibrahim. Kalau masih juga mengatakan Tuhan tunggu ini aku raja kau, meninggal. Lalu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya diampuni. Tidak bisa karena dia musyrik kepada Allah. Bapak Ibu berarti kalau begitu perjalanan hidup kita ditentukan kita istiqomah dari mana. Maka istiqomah yang disuruh adalah istiqomah dalam kebaikan, konsisten di dalam kebaikan,
maka alur kehidupan kita akan mengantarkan kita kepada akhirnya yang baik. Tapi kalau ada orang konsisten dengan keburukan, alur kehidupannya juga diarahkan kepada keburukan itu. Karena hidup ini memang kebiasaan terus. Jadi yang pertama tugas kita dalam hidup ini istiqomah dalam akid. Bagaimana cara kita jaga terus kita pelihara? Kita pelihara terus. Kemanapun kita pergi, seperti apapun yang terjadi, keyakinan tidak berubah berlaku. Dalam hal ini kita disuruh belajar kepada ciptaan Allah yang kecil-kecil, seperti belut. Belut itu walaupun tinggal di danau, tahu di danau. Kalau nggak tahu ibu minum saya dulu saja. Mudah-mudahan terbuka pikiran ibu. Lulu atau apa namanya, dilemparkan ke dalam bertahun-tahun berhari-hari di dalam. Kalau keluar dari situ ada lengket di badannya. Tidak ada. Makhluk kecil yang diciptakan sebagai ibadat kepada manusia. Jangan Allah mempengaruhi kita. Jangan berbagai macam keyakinan tidak benar mempengaruhi keyakinan kita. Tapi konsisten kita dengan keyakinan kita kepada ini berat. Dan orang-orang istiqamah di dalam keyakinan itu, itulah orang-orang yang mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Mungkin kita masih ingat ketika Nabi SAW, kita hanya berdasarkan kepada riwayat saja. Kalau tidak salah di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, dalam penjelasan Ibnu Katsir dikatakan bagaimana dalam perjalanan spiritual Nabi Isra dan Mi'raj, ya, ketika itu Nabi bersama Jibril mencium bau yang sangat harum. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, itu yang harum itu sumbernya dari mana? Kalau begitu ya, kalau kita bahasakan lagi dengan bahasa kita, nah itu berasal dari kuburan itu. Siapa yang berkubur situ? Berkubur situ adalah seorang perempuan namanya Masyitah berasal dari bahasa Mistun. Mistun itu artinya sisir. Masyitah tukang sisir. Tukang sisirnya Fir'aun, anaknya maksudnya. Ketika sisir itu jatuh, dia mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah. Mendengar benar Fir'aun, kepada siapa minta ampun? Kepada Allah. Siapa Allah? Allah itu Tuhanku, Tuhan Bapakku, Tuhan semua. Siapa itu kepada ayahnya, bahwa Masyitah tidak lagi bertuhan kepada ayah, tidak ada Tuhan lain. Tapi karena Masyitah ini sudah melekat di hatinya keimanan kepada Allah, dia di dalam tasawuf dia sudah sampai ke tingkat namanya. Kalau itu apa? Rasa cinta yang tidak bisa terpisahkan dari raga dan jiwanya. Maka tidak ada lagi yang bisa menggantikan. Nah, dia sudah sampai ke tingkat yang sangat tinggi dalam tasawuf. Cintanya kepada Allah tidak bisa terbayangkan. Sebagai bukti cintanya kepada Allah, dia tebus cintanya kepada Allah itu meskipun dia mengorbankan nyawanya. Maksudnya pilih dua. Kamu tetap berkeyakinan kepada Allah, istiqamah di situ, atau kamu tinggalkan, kamu diberikan fasilitas yang banyak. Tunjangan ada, rumah dinas ada, perjalanan dinas ada kendaraan, tinggal di komplek mewah. Tinggalkan keyakinanmu. Tapi kalau tidak mau tinggalkan keyakinanmu, ini wajan besar yang sudah ada air yang mendidih. Satu demi satu keluarga bukan masukan yang terakhir kali. Kalau orang sudah sampai tingkat hub kepada Allah itu, Bapak Ibu, tidak ada lagi duanya. Tidak ada lagi duanya. Ada hanya satu, cintanya kepada Allah dan dia mau mati di situ. Cuma mati itu bukan mati asal-asalan, mati dalam cinta kepada Allah. Tidak ada yang harus dikatakan. Apa tadi? Mana yang dipilih oleh Masyitah? Tinggal di komplek mewah dengan rumah yang bagus dan segala macam. Tidak, dia pilih istiqomah dalam akidahnya. Kan istiqomah dalam akidahnya. Walaupun anak, suaminya, anak, termasuk dirinya didapatkan ke dalam badan Indonesia yang panas itu, dia tidak mau yang sedikit pun. Kenapa bisa begitu? Karena ibaratkan orang pertama iman itu dijaga. Makanya
supaya kita istiqomah dalam hidup ini, Bapak Ibu, iman kita itu mesti kita jaga terus. Ini yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh para wali dan ulama. Tentu kita bertanya, bukankah nabi kita itu sudah maksum? Apa itu maksum? Terpelihara dari berbagai kesalahan. Bukankah nabi sudah dijamin kebaikan surga? Sudah dijamin terhindar dari neraka? Tidak ada neraka yang mau membuka pintu kepadanya. Jangan masuk ke sini. Tapi pintu surga sudah dibukakan. Silakan masuk di mana kau suka. Tapi kenapa nabi tetap menjaga ibadahnya? Gak ada nabi itu tetap juga ibadah. Karena nabi tidak ingin iman itu melemah. Tidak ingin hubnya cintanya kepada Allah itu surut. Maka dia jaga, dia pupuk terus, dipelihara. Kalau kita sudah seperti itu, sudah dijamin, diberi jaminan, ada cerita ini. Betul anak-anak sekolah, kamu sudah dijamin lulus, ini kamu baca buku ini lagi. Hah? Ini kamu baca buku lagi? Alhamdulillah, kamu baca aja lagi, kamu lulus saja. Ada ibu, bapak, jemaah masjid. Nah, ini iman ini sudah dijamin ini. Ini kamu masalah ya? Mana aja nih? Nabi itu semakin menumbuh rasa cinta dan hubnya kepada istiqamah fil aqidah. Bapak Ibu perhatian, ini tantangan ke depan ini. Tugas kita Bapak Ibu tidak saja untuk kita yang hadir ini, kita punya tugas untuk anak dan keluarga kita untuk menciptakan mereka orang yang mustaqim fil aqidah. Makanya belajar dari Nabi Yakub. Baca surah Al-Baqarah 133. Ketika Nabi Yakub sudah mau wafat, anaknya dipanggil. Nah, ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Ibu-ibu lah bagian anak itu. Lah pertanyaan itu. Ini siapa yang Ustaz belum mati dia. Dipanggil. Wahai anakku, apa yang kamu sembah nanti sepeninggal ayah? Kami menyembah apa yang disembah, yang disembah oleh kakekmu, oleh bapakmu Ibrahim. Artinya apa? Nabi Yakub ingin memastikan anak-anaknya istiqomah dalam keyakinan kepada Allah. Kini orang katanya untuk diri Allah. Lain pernah aku buat anak Allah dan obat aku di sini nanti ada kan disembah sudah Allah meninggal. Kenapa tanya? Hah? Jangan suka mencapai itu macam. Panggil. Wahai anakku dulu di sini. Nah, masa ini tidak bisa kita tentukan. Tak lambat, tak cepat, kita pasti berpisah. Bajukan karena ayat 2 ayat yang terakhir dari surah Luqman. Ambo bagian anakku. Bukan surah Luqman, baca ayat 2 ayat terakhir. 2 ayat kedua sebentar kita dikatakan wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, wasyai'u malayati. Wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah kamu akan satu hari di mana seorang bapak tidak bisa menolong anak, seorang anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Sampaikan Allah itu. Baca surah Iqra. Ayah tidak bisa menolong surah, dan orang pun tidak bisa menolong ayah itu. Ya kan? Bacakan. Terus begitu masukkan ke dalam kita panggil. Tugas kita supaya mereka istiqomah fil aqid, kita ada. Kumpulkan mereka. Tanyakan apa yang akan mereka sembah nanti sepeninggal kita. Kita ingin memastikan anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita istiqomah dalam kita beriman kepada Allah. Bapak Ibu hadir, wallahu a'lam bishawab. Kita akan menemukan masa yang luar biasa ini. Kita setahun, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi tak akan terjadi di negeri ini. Wallahu a'lam bisa memberikan bekal keyakinan kepada anak kita sekarang. Pastikan mereka konsisten dengan akidah dan keyakinan mereka. Tapi semuanya itu memang kembali kepada kita orang tua. Karena orang tua ini ibaratkan titian lampu, dititi oleh anak-anak kita pasti mereka jalan. Tuh. Kenapa? Karena buah apel kata orang barat
tidak akan jatuh jauh dari batangnya. Kalau bapaknya, orang tuanya istiqamah dalam akidah, insya Allah anak-anaknya istiqamah. Nah, ada buah itu jatuhnya jauh dari batangnya kepada orang tua sana. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita untuk menciptakan mereka sebagai generasi yang istiqamah dalam akidah. Nah, itu trik. Panggillah mereka kalau laki-laki. Maka dalam surah Luqman dinyatakan betul yang paling pas memanggil anak-anak itu siapa? Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Belajar kita dari Luqman Bapak Ibu. Seorang bapak lah yang harus memanggil anaknya, duduk di anaknya di depan dia, wahai anakku jangan syirik kepada Allah. Bapaknya tugas itu. Karena bapak jadi ke sana kan. Malah ia dah semua. Hendak manusia dan yo hamil tidak perlu dia. Makin sehat karena tidak perlu dia. Anak mau dia bapaknya tidak usah diganti ibu, perlu disihati. Kocak pilih ibu mengambil kesimpulan kali itu obat kita ya sampai batanya itu. Artinya peran kita ibu, tidak. Bapak-bapak itu, tidak. Bapak kan setuju ibu. Jadi itu gua tuh ada kalau gitu. Dia lebih dulu senang uang banyak. Bila apa orang jadi kaji kita malam istiqamah itulah yang akan kita bawa untuk akhir hayat kita. Kita baru kaji al-istiqamah itu bin aqidah, konsisten kita dalam keyakinan kepada Allah. Apapun yang terjadi, sesungguhnya kita selalu berdoa teguh dengan iman kita kepada Allah. Demikian saja tausiah kita Bapak Ibu. Semoga menjadi perlindungan bagi kita bahwa kehidupan kita ini pasti suatu masa akan berakhir. Semoga kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin.